Please subscribe, like, and comment. God bless you all. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa berdoa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan bimbang, jiwaku memanjang surga. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 5 ayat 1 dan 2. Mari puji Tuhan Allah dan bersorak-soraklah, muliakan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 253 ayat yang pertama. Ya Tuhan Allahku, dekatkan hatiku kepadamu. Itu harapanku, dekat kepadamu di sisimu. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari titah yang pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 178 ayat 1 dan seterusnya. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua. Hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darahnya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi penghantar mereka.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 207 ayat yang pertama. Pegang erat tanganku, rangkumlah sampai datang ajalku, lindungilah. Tak ingin ku sendiri di jalanmu, ku mohon Kau Tuhan membimbingku. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Keluaran pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-17 sampai 23. Kita baca secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengejarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 760 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku, juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya.
Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesalan. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian kulihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 11 Oktober 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. 1. Warta Minggu 18 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik Naposo Gabe Pangoloi atau kepemimpinan yang mengembala. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal. Gereja kita minggu hari ini tanggal 11 Oktober 2020 melaksanakan ibadah kebaktian minggu dengan petunjuk new normal sesuai protokol kesehatan. Ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya, gereja kita HKBP Serang, Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situs sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita. Pada acara disediakan kolom persembahan untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis situa sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 5. Pendaftaran pelajar Sidi atau Marguru Malua tahun ajaran 2020-2021. Gereja kita telah membuka pendaftaran pelajar Sidi periode tahun ajaran 2020-2021. Diminta kepada jemaat yang mengikuti sertakan anaknya mengikuti pelajaran Sidi untuk mendaftarkannya kepada situa sektor serta menyerahkan fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Pada Minggu tanggal 18 Oktober 2020,
akan dilaksanakan pertemuan tatap muka dengan pelajar sidi atau parguru malua bersama orang tua bertempat di lantai 2 gereja ini masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore. 8. Ibadah rumah tangga pertengahan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online aplikasi Zoom. Ibadah sesuai jadwal pertengahan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai host mengirimkan ID dan paspor lewat grup sektor serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui situa sektor. Pelayanan penghiburan pada hari tanggal 14 Oktober 2020 masuk pukul 19.30 WIB akan dilaksanakan acara penghiburan bagi keluarga D. Naibaho, D. Boru Purba almarhum, alamat sektor 18 Cikande 1, yang melayani pendeta O. Simanuk Khalid kepada utusan jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia, serta majelis dan keluarga supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Anggota jemaat mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat keluarga Peter Lambas Indra Siregar, Ibu Riulida Boru Sinaga, pindah dari HKBP Cawang Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta, sekarang tinggal di sektor 1. Keluarga Rinto Sutrisna Simajutak, Ibu Neni Boru Pardede, pindah dari HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar, Distrik 2 Silindung, sekarang tinggal di sektor 1 Serang. Keluarga Dehindra Endivilia Simbolon, Ibu Renta Boru Sihite, pindah dari HKBP Pangiringan, Resort Laihole, Distrik 6 Dairi, sekarang tinggal di sektor 14 Keragilan. Selamat datang, selamat bergabung di HKBP Serang. Warta pemberkatan pernikahan. A. Warta kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Edwin Benedict Simamora, putra dari Bapak Pater Simamora, Ibu Teorida Boru Nababan, alamat Tegal Padang, sektor 6 Legok, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, dengan calon mempelai perempuan Yuni Maria Boru Turnip, putri dari Bapak J. Turnip, Ibu R. Boru Sinaga, alamat sektor 6 Legok, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, pemberkatan pernikahan hari Sabtu 17 Oktober 2020 masuk jam 8.30 WIB di HKBP Serang, Resort Serang. B. Warta kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Febri Ramos Sinaga, putra dari Bapak B. Sinaga almarhum, Ibu P.O. Boru Sihaloho, alamat Jalan Palapa 5B nomor 44, Lampung, Jemaat HKBP Kedaton, Resort Kedaton, dengan calon mempelai perempuan Riana Natalia Boru Panjaitan, putri dari Bapak M. Panjaitan almarhum, Ibu R. Boru Purba, alamat Kabanjahe, Jemaat HKBP Kabanjahe, Resort Kabanjahe, pemberkatan pernikahan hari Sabtu 17 Oktober 2020 masuk jam 11 WIB di HKBP Serang, Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana perkawinan mereka. 14. Pesta Gotilon dan HUT ke-64 HKBP Serang tahun 2020.
Sehubungan dengan program gereja kita dan sesuai hasil rapat dan sermon majelis peserta panitia dari sektor 1 Serang, 3 Pandeglang, dan 9 Cilaku akan kita laksanakan pesta Gotilon dan HUT ke-64 HKBP Serang pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Marilah kita doakan pesta sukacita tersebut dengan mewujudkan pernyataan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Ucapan syukur masing-masing dipersembahkan berupa A. Persembahan amplop pada saat acara ibadah yang kita terima dari situa sektor. B. Diharapkan kesediaan jemaat untuk membeli lelang yang disediakan oleh panitia. C. Ucapan syukur melalui hauloon setiap keluarga minimal 250.000. D. Ibadah kebaktian pada pesta tersebut masuk pukul 11 WIB di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dengan mengacu pada protokol kesehatan. Yang sehubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya. 17. Persembahan kebaktian minggu keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu pertanyaan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga dengan tanggung jawab kuria melalui persembahan bulanan dan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu, Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini, Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 228 ayat yang pertama. Setelah Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah di minggu ini tertulis pada Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya,
Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesamanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri salah satu sifat manusia adalah ingin menjadi yang utama dan terbesar di antara sesamanya manusia. Dalam pepatah Batak dikatakan, si bora guguk, dul-dul sautik, mamora hita luhut, alai sumurung au sautik. Pepatah ini adalah harapan, keinginan, semoga semuanya kita menjadi kaya, diberkati. Tetapi saya sedikit lebih kaya, saya sedikit lebih diberkati daripada saudara-saudara sekalian. Itulah keinginan manusia, keinginan untuk lebih dari sesamanya, bukan hanya dari segi materi kekayaan, tetapi juga dalam segala hal, termasuk kedudukan, pangkat, dan jabatan. Saudara-saudara, keinginan untuk menjadi lebih besar bukanlah keinginan yang salah, tetapi cara dan tujuan untuk mendapatkan keinginan itu, itulah terkadang salah digunakan oleh manusia. Saudara-saudara, mungkin kita semua telah mengenal BTP, ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam segala kesempatan ia selalu berkata bahwa tujuannya ingin menjadi pejabat adalah agar bisa menolong banyak orang. Kalau hanya seorang pengusaha saja, kemampuan untuk menolong orang banyak terbatas. Karena melalui pejabat, dia bisa menggunakan uang negara untuk menolong orang banyak. Berbeda dengan kebanyakan pejabat, pemimpin lainnya, tujuannya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Saudara-saudara, berangkat dari cita-cita mulia,
Tidaklah salah jika ingin menjadi pemimpin pejabat, menjadi orang besar di antara kita manusia. Dan hal inilah yang diarahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini. Terutama arahan kepada Yakobus dan Yohanes, di mana kedua murid Yesus ini pun tidak luput dari keinginan untuk menjadi orang besar, lebih utama di antara sesama murid Yesus. Hal ini terungkap ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Kalau kita baca ayat 32, mereka berpikir bahwa di Yerusalemlah Yesus akan mendirikan kerajaannya dan akan memerintah sebagai Raja Israel yang sudah lama dinanti-nantikan. Dan bila Yesus telah menjadi Raja, alangkah hebatnya bila bisa menjadi pejabat sebagai menteri-menteri yang utama dari murid-murid Yesus. Itulah sebabnya dalam perjalanan itu cepat-cepat Yohanes dan Yakobus mengajukan permintaan kepada Yesus. Katanya, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Dari pernyataan mereka ini terlihat apa artinya menjadi orang besar menurut mereka. Menurut mereka orang besar adalah orang yang memiliki jabatan atau menjadi pejabat pemerintah atau pejabat kerajaan. Mendengar perkataan mereka, Yesus berkata, "Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Mau duduk dalam kemuliaan Tuhan. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan harus ditempuh dengan penderitaan dan pengorbanan." Hal inilah yang diumpamakan oleh Yesus dengan istilah meminum cawan dan dibaptis seperti yang diterima Yesus. Kerajaan kemuliaan itu datang melalui salib, melalui penderitaan. Cawan dan baptisan adalah dua gambaran Yesus untuk memperjelas bahwa jalan menuju kemuliaan adalah jalan salib dan penderitaan. Cawan atau piala itu merupakan simbol duka cita. Itulah cawan maut Allah yang disodorkan kepadanya. Cawan berisikan hukuman yang harus dia minum, yang sebenarnya hukuman itu manusialah yang harus menanggungnya. Maka cawan itu berarti kalau mau ikut Yesus harus ikut dalam penderitaannya, ikut menderita untuk mempersaksikan kebenaran dan keselamatan yang daripadanya. Inilah yang menjadi panggilan bagi kita, bagi setiap orang percaya, panggilan untuk mengambil bagian dalam keselamatan melalui cawan. Yang kedua, Yesus menggambarkan mengenai baptisan. Baptisan berarti merendahkan diri dengan penuh kepatuhan, mengorbankan dirinya sendiri. Maka makna kemuliaan adalah ketika kita masing-masing mau ikut dalam mempersaksikan kebenaran dan keselamatan Tuhan dengan merendahkan diri, merendahkan hidup dan patuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini merupakan perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk meneladani dirinya, menjadi seorang pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang berhati hamba, berbeda dengan pemimpin sekuler yang lebih mengedepankan kekuasaan untuk maksud-maksud pribadi. Namun kepemimpinan yang Yesus tawarkan adalah kepemimpinan yang menghamba. Artinya
standar kepemimpinan Yesus dibangun di dalam prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi melakukan kepemimpinan pelayanan lebih kepada kesediaan untuk melayani sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai pemimpin yang menunjukkan kekuasaan yang mengekang atau mengintimidasi. Hal ini terlihat di dalam perkataan Yesus dalam ayat yang 42. Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka." Teks ini menegaskan bahwa Yesus memahami dalam gaya kepemimpinan sekuler, tegasnya adalah ditunjukkan, dilakukan, diperbuat dengan tangan besi dan kuasa yang keras. Oleh karena itu, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus tidak bermaksud agar murid-muridnya memerintah dengan tangan besi atau kuasa yang keras, namun lebih kepada pelayanan, kepemimpinan yang melayani. Kalau konsep kepemimpinan sekuler lebih mengedepankan kekuasaan kedudukan untuk memerintah dan menguasai, tetapi kepemimpinan yang menghamba adalah kepemimpinan yang melayani dan ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan bagi sesama, menjadi hamba bagi sesama. Itulah filosofi kepemimpinan yang ditanamkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yakni kerendahan hati, menjadi hamba. Menjadi hamba bukan berarti menjadi rendah, melainkan menunjuk kepada kebesaran rohani. Dalam ayat 45 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal ini menjelaskan bahwa Kristus sebagai anak Allah menyerahkan nyawanya di Kalvari untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Sikap Yesus sebagai pemimpin yang melayani harus dijadikan teladan oleh murid-murid dalam pelayanan, rela berkorban untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepemimpinan yang menghamba, itulah topik minggu ini. Kepemimpinan yang menghamba, atau bisa juga kita katakan kepemimpinan yang melayani, pertama sekali dipakai oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 dalam tulisannya yang berjudul The Servant as Leader, di mana ia mengatakan bahwa The Servant of Leader adalah tulisan dari Hermann Hesse. Dia kutip dari tulisan Hermann Hesse yang berjudul Journey to the East. Di dalam cerita ini digambarkan sekelompok orang yang melakukan perjalanan spiritual. Di dalam perjalanan itu ada seorang yang bernama Leo yang ikut dalam rombongan itu. Leo adalah seorang pelayan, seorang abdi yang tugasnya melakukan hal-hal yang kecil dan seolah-olah itu tidak berarti. Leo menopang anggota-anggota rombongan dengan semangatnya dan lagu-lagunya. Leo adalah seorang pribadi yang kehadirannya terasa luar biasa, walaupun dia hanya seorang pelayan.
semuanya berjalan dengan baik perjalanan itu. Sampai suatu ketika Leo menghilang. Ketika Leo seorang pelayan itu menghilang, sejak itu rombongan atau kelompok itu menjadi berantakan. Dan perjalanan spiritual itu pun dibatalkan alias gagal. Ternyata mereka tidak dapat melaksanakan perjalanan spiritual tanpa si pelayan, tanpa seorang abdi yang bernama Leo. Beberapa tahun kemudian Leo ditemukan dan ia pun diajak bergabung di dalam perjalanan spiritual lainnya. Dan sang narator dalam cerita ini sadar bahwa Leo yang dikenal sebagai pelayan ternyata dalam kenyataannya adalah pemimpin yang sesungguhnya dari perjalanan itu. Di dalam diri seorang pelayan ada roh pembimbing, ada roh seorang pemimpin yang bisa menyelamatkan perjalanan tersebut. Bagi Greenleaf, cerita ini dengan jelas mengatakan bahwa para pemimpin besar, yang pertama dilihat dari seorang pemimpin besar, ternyata bukan karena kedudukannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tetapi pemimpin besar lahir dari dirinya sebagai seorang pelayan. Leo sesungguhnya lah pemimpin sepanjang masa yang walaupun dia hanya sebagai pelayan, namun berhasil tidaknya perjalanan tersebut tergantung dari kehadirannya di dalam perjalanan itu. Luar biasa, saudara-saudara. Karena tujuan dari sebuah organisasi adalah berhasil tidaknya perjalanan itu tergantung kepada pemimpin siapa, pemimpin yang mengarahkan. Dan itulah kepemimpinan yang melayani. Ternyata saudara-saudara, hal itu kembali dibangkitkan pada saat sekarang ini. Dari 6 model atau tipe kepemimpinan, paling sedikitnya ada 6 model kepemimpinan. Tipe leader, autokratis, tipe militeristik, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe demokratis. Dan keenam, tipe yang melayani. Ternyata tipe yang paling berhasil, model yang paling berhasil, kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang menghamba. Model kepemimpinan ini mulai dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa pada saat ini. Di mana banyak para pemimpin yang mengatakan dirinya sebagai abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Akan tetapi dari sikap dan tindakan mereka bukanlah pelayan, tetapi tuan, bos yang senantiasa harus dihormati dan harus dilayani. Model kepemimpinan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus pada nats firman Tuhan hari ini yang kembali dimunculkan ternyata ribuan tahun yang lalu telah diterapkan oleh Yesus bagi setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Karena hidup orang Kristen adalah melayani. Melayani adalah gaya hidup orang percaya. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja kita harus melayani. Mengejar jabatan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, pengaruh yang tinggi, tidaklah salah jika semuanya adalah bertujuan
untuk melayani. Mengapa Yesus dikenang sampai akhir zaman? Mengapa Bunda Teresa melekat di hati banyak orang? Mengapa Mahatma Gandhi patungnya dipahat di mana-mana dan terkenal? Karena apa, saudara-saudara? Walaupun hidup mereka telah berakhir dari dunia ini, mereka sudah tidak ada, tetapi nama mereka dikenang sepanjang masa. Karena apa, saudara-saudara? Bukan karena mereka mempunyai pangkat yang tinggi atau jabatan, tetapi karena mereka mempunyai gaya hidup yang melayani. Jika mau nama kita harum dan dikenang orang sepanjang masa, marilah kita giat dalam pelayanan. Sebagai orang Kristen, kita harus melayani. Karena kalau soal duduk di kanan atau di kiri Kristus, bukanlah permintaan atau keinginan kita, tetapi itu adalah otoritas Allah yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perjamuan kudus di awal tahun 1968, Martin Luther King Junior mengutip sabda Yesus dalam Markus 10 ayat 45, nats firman Tuhan kita hari ini. Lalu dia berkata, setiap orang bisa menjadi besar karena setiap orang bisa melayani. Anda tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk melayani. Anda tidak harus pandai berkata-kata untuk bisa melayani. Anda pun tidak perlu mengenal Plato atau Aristoteles untuk bisa melayani. Untuk melayani, Anda hanya butuh hati yang penuh kasih karunia, jiwa yang digerakkan oleh kasih. Selamat melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa kami hari ini. Kami terpanggil untuk menjadi pelayan bagi sesama kami. Bagi dunia ini, sama seperti Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ajarlah kami Tuhan, dan biarlah hidup kami, kesempatan yang Tuhan masih berikan ini, kami pakai seutuhnya hanya untuk melayani sesama kami demi kemuliaan nama Tuhan. Memanggil orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sehingga mengenal keselamatan yang telah Tuhan berikan. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu.
kerajaan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu. Dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kami seluruh pelayan yang melayani di ibadah minggu kita hari ini, pendeta, seluruh parhalado, song leader, tim musik dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas, horas, horas. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen
maahu parhiteanmu pasu-pasu mabarmai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabarmai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabarmai ale Tuhanku patu